ada sekarang pelibatan TNI. Tentu itu tidak salah. Ya, tidak salah. Tetapi menjadi salah ketika TNI menjadi ujung tombak. Ujung tombak dari? Ya dari penanganan Citarum. Ya. Mestinya kan hanya penggerak. Ya. Yang jadi ujung tombak kan harusnya rakyat. Karena masalah Citarum itu bersumber dari rakyat. Tetapi solusinya juga harus rakyat. Ya. Ya kita ambil contoh kecil saja lah ya. Persoalan sampah misalkan ya. Persoalan sampah nih. Nah setiap hari sekarang lebih dari 2000 ton sampah itu masuk ke TPA. 2000 ton. Padahal potensi timbulan sampah di Cekungan Bandung itu sekitar 4.500 ton per hari. Nah pertanyaannya kalau yang dikirim ke 2000 ke mana? Itu satu. Misalnya ngambang di Citarum. Yang kedua, loh kalau itu masalahnya, pertanyaan berikutnya, lantas harus gimana? Ya libatkan masyarakat, yang ngasilin sampah juga masyarakat. Ya. Jadi masyarakat itu saya sering katakan, sumber persoalan lingkungan itu ada di manusia. Makanya manusia, tetapi sumber solusinya juga ada di manusia. Baik manusia yang men-setting kebijakan, yang melaksanakan kebijakan, maupun yang mendapatkan dampak daripada kebijakan itu. Atau mungkin begini nggak Pak? Ini mungkin pemahamannya kenapa TNI dilibatkan karena biar ada bukan sebuah ancaman ya, tapi dalam artian penegakan apa namanya tuh disiplin untuk membuang sampahnya ditakuti oleh masyarakat. Masyarakat itu tidak perlu ditakut-takuti, tetapi perlu diedukasi. Bahwa betul dari sejak Citarum Bestari juga kita bekerja sama ya, Pak Gubernur ada MOU dengan Pak Pangdam. Dan itu oke. Tetapi saat itu tidak mereka yang mengerjakan di sungai-sungai, mereka hanya mengedukasi, mengajak gotong royong, yang mendorong masyarakat untuk gotong royong membersihkan kampungnya masing-masing. Nah, mereka yang mengerjakan, artinya masyarakat di setiap kampung itu. Artinya, dan dalam pemikiran kami ketika men-setting Perpres itu harus selesai dalam waktu 2 tahun. Artinya menggerakkan seluruh rakyat di seluruh aliran Citarum ini melalui gerakan bersama, gitu loh. Jadi gotong royong. Nah ini juga kan wujud konkret dari pengejawantahan dari visinya Pak Presiden. Gitu loh. Nah, Pak, mungkin saat ini kan untuk masyarakat Citarum ini kan banyak juga komunitas nih. Para komunitas, apakah itu dilibatkan juga atau bagaimana sekarang? Saya tidak tahu persis ya, tapi yang pasti sejak saya tidak lagi berdinas di LH pada pertengahan tahun 2018 sampai dengan saat ini saya terus bergerak di lapangan. Dengan teman-teman pegiat lingkungan ya, ada yang di Eco Village, ada yang di Pegiat Magot, ada yang di komunitas-komunitas lain lah, komunitas yang hobinya menanam gitu kan, saya selalu ikut serta di sana. Nah, yang lebih mereka bergerak ya atas inisiatif sendiri gitu loh, tidak terorganisir gitu loh. Padahal idealnya justru pemerintah merangkul mereka untuk ya harusnya begitu. Ya karena seberapa besar sih kemampuan pemerintah untuk menyelesaikan itu? Sangat kecil, bukan nggak ada ya. Tapi kalau itu digerakkan dari masing-masing desa atau kelurahan, ya bahkan dari RW, kan selesai. Nah ambil contoh saja lah konkret sekarang. Lebih dari setengah sampah itu ada sampah organik. Selama ini orang mengatakan sampah organik itu gunana. Nah padahal itu bisa jadi emas gitu loh. Caranya? Ya kita olah baik itu menjadi kompos, kemudian jadi pakan magot, pakan lalat ya, kemudian itu jadi menghasilkan beberapa produk yang punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Tapi gini Pak, mungkin nanti kita akan bahas dalam segmen berikutnya tentang inovasi. Masalah tadi pemilahan sampah organik anorganik. Sebetulnya pernah dulu juga digaungkan sampah rumah tangga itu
ada pengangkutan pernah ya, Oh, tapi ya. tidak berjalan. Cuman Disahkan, persoalannya kan gini, Ah. sekarang juga ada dengan Kang Tisman Ah. di Kota Bandung Iya. ya. Cuman yang jadi pertanyaan, ketika itu sudah dipilah, Ah. ya, yang plastik, kertas dan lain-lain yang Ah. masih memiliki nilai uang, Ah. itu bisa dijual Ya. menjadi untuk di recycle, Ah. untuk didaur ulang ya. Ah. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada sampah organiknya kemana ke? Ya. Betul. Oke, melalui composting bisa, Hmm. tapi kan itu sangat lambat. Hmm. Antara produksi sampah organik dengan kemampuan composting itu tidak imbang. Tidak imbang karena Ya, lama. karena lama. Betul. Dan lebih ini lagi adalah kesadaran masyarakat. Hmm. Nah, kesadaran masyarakat itu sebenarnya kan bisa diedukasi. Ya. Dan kita sudah banyak yang melakukan itu. Di beberapa desa, beberapa kelurahan yang kami bina, ya itu sudah zero waste di sana. Oh. Ya, beberapa desa yang kami bina dulu melalui program Eco Village itu sudah zero waste di sana. Mungkin seperti di desa mana, Pak? Ya contohnya Yang ada di apa namanya di kabupaten di kecamatan ya, kecamatan Ciwidey misalnya. Di hampir kecamatan ada. Oh. Ya yang sudah bergerak seperti itu ya. Oke. Nah, jadi konkretnya barangkali ya, masyarakat kita itu sesungguhnya sangat mudah untuk diajak. Ya. Cuman bagaimana solusi terhadap katakanlah tadi, saya sudah ditawarin oleh sebuah program Kang Tisman yang sudah berhasil mengembangkan konsep Zero Waste City ya, Zero Waste City. Nah mereka bingung, ini mau kemana ini nih organiknya? Organiknya. Ya. Kalau anorganik banyak yang nampung ya, pemulung juga udah siap ya Iya, sini, gitu. itu organik seperti. Jadi kalau pemilihan itu optimal, Aha. yang bisa kita buang atau yang harus kita buang ke TPA itu Aha. tidak lebih dari 20%. Oke. Nah, jadi bayangkan saja kalau 20% Kota Bandung misalkan ya, Kota Bandung. Kota Bandung itu diperkirakan produk sampah harian itu sekitar 1.600 sampai 1.650 ton per hari. Ya. Yang diangkut ke Sarimukti itu 1.200 sampai 1.250 Ya. ton per hari. Masih ada sekitar 400 nih. Sekitar 400 ton. Nah, kalau kita bisa memilah dengan baik, ya minimal itu kita nggak usah terlalu muluk jadi 80% lah. Setengahnya saja misalkan, artinya 50% ya, 50% dari 1.600 sekarang hanya 800. Iya. Ya. 800. Itu artinya ada penghematan biaya dari APBD Kota Bandung itu demikian besar. Ya. Ya. Nah itu nanti kita bisa kalkulasikan itu. Nah kan Pak susah katanya memilah ke masyarakatnya susah. Masyarakat itu tidak susah. Mereka sering bertanyakan, kunaon cenah geus dipilah kayak di kutukang sampah dicampurkeun deui. Ya. Nah akhirnya masuk lagi ke TPA. Padahal TPA-nya udah over capacity juga, udah Ya. collapse gitu loh. Ya. Ini yang saya pikir harus kita lakukan bersama. Oke. Jadi intinya ya penanganan lingkungan itu tidak mungkin berhasil kalau tidak melibatkan masyarakat. Oke, berarti masyarakat harus Harus diedukasi dan difasilitasi. Edukasi seperti apa sih Pak Anang yang sebetulnya lebih bisa mengena dan tepat sasaran pada masyarakat? Ginilah, kita ambil konkret saja lah, nggak usah ini. Saya tentu mengapresiasi ya Kota Bandung ada katakanlah Gober. Ya. Gober ya. Di masing-masing kelurahan itu saya dengar itu sekitar 15 orang. Ya. Tapi kan dalam hemat saya dari 15 orang itu mestinya bukan mereka dong yang membersihkan selokan dan gorong-gorong. Tapi kan rakyat yang ada di situ. Masyarakat di sana ya. Setempat mereka bertugas mengedukasi masyarakat di situ, Ya, menjadi ya, penyuluh. Ya. Nah, Bukan sebagai pelaksana. bahkan gitu. mungkin menurut saya ya tidak perlu 15 orang per kelurahan. Ya. Mungkin cukup 5 orang sebagai penyuluh, tapi tentu membutuhkan kualifikasi yang baik. Sebagai penyuluh. Penyuluh. Sorry Pak, ini sesuai dengan koper kita kemarin Pak. Saya bilang saya rindu. Ya, ketika dulu Kerja saya bakti kecil, ya? ya, ketika dulu saya kecil,
Ya, saya sering lihat bapak saya, ya, dia ada apa setiap hari Minggu itu ada selebaran dari RT untuk ayo kerja bakti. Ya. Nah, sekarang jarang Jarang. Pak ya. Enggak ya, ya jarang dan itu saya pikir masyarakat mau kok. Mau. Dan struktur di pemerintah kota ini kan sampai dengan lurah itu kan PNS. Ya. Jadikanlah tolok ukur kinerja lurah. Ke bawahnya RT RW pun walaupun bukan PNS tapi kan mereka difasilitasi oleh pemerintah kota. Ya. Gitu. Nah, oleh karena itu saya tulis saja berharap gitu ya. Itu salah satu contoh. Atau Gober tetap dilanjutkan tetapi angkat beberapa mungkin 2 atau 3 orang penyuluh lingkungan di setiap kelurahan. Ya, dengan kualifikasi yang memang mereka bisa kita edukasi ya, bisa kita latih menjadi penyuluh. Artinya mereka memahami mungkin dari dari SMK kehutanan, SMK pertanian ya, mungkin SMK apapun ya termasuk sehingga mereka jadi penyuluh. Penyuluh. Nah, mungkin juga dari SMK kesehatan gitu ya, mereka bisa dijadikan syukur-syukur yang sarjana. Syukur-syukur yang sarjana ya. Mungkin yang ideal sarjana ya, karena dia memiliki tuntutan untuk punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik ya. Jadi ya saya pikir kalau kita bikin rencana yang baik ya, kemudian kendalikan dengan ketat gitu ya, maka uang tidak akan nambah beban APBD ke saya. Ya. Sekarang misalkan APBD Kota Bandung yang saya pernah dengar itu di atas 110 miliar per tahun. Ya kalau kita gaji anak-anak itu ya dengan target pengurangan sampah setiap bulan sekian persen ya, atau setiap tahun 10% ya. Kan sekarang ada perpres tentang Jakstranas. Ada perda tentang Jakstrada. Pengelolaan sampah. Ada itu. Kemudian ada juga Jakstrada Kota untuk mengurangi sampah 30% sampai dengan 2025. Nah, artinya sampai dengan tahun 2025 30% itu harus tidak boleh dikirim ke TPA. Kalau hari ini 1250, 30% dari itu kan sekitar 400 ton per hari. Ya. Nah, itu tidak sedikit itu. Karena dari situ itu apalagi nanti ya, ini yang saya bayangkan nih, kalau PLTSA jadi ya, dan itu saya juga sanksi ya, kuat gak kita menanggung beban pembayarannya? Bayangan saja dalam hitung-hitungan dulu PLTS yang gede bukan yang di Blok Nangka. Oh ya. Dan itu menurut saya kalau mungkin itu direvisi, saya sarankan revisi. Bukan PLTSA tetapi RDF ya. Kenapa? Karena PLTSA demikian mahal dan akhirnya itu akan menjadi beban pemerintah dan pemerintah daerah itu sampai seumur-umur. Yang sangat berat. Sepertinya obrolan kita makin menarik. Kita minum dulu, Pak. Jadi gimana, Pak? Kita lanjut PLTSA tadi, Pak. Jadi gini, PLTSA itu diputuskan kalau nggak keliru ya, untuk pengolahan sampah menjadi tenaga listrik itu tahun 2010 atau 2011 lah, pasca longsornya TPA Lebih Gajah. Ya, dan pasca tidak jadinya yang di Bandung ya. Waktu itu bukan tidak jadi, belum jadi, masih kisruh lah ya. Banyaknya penentangan dari masyarakat. Sehingga diputuskanlah membangun TPA yang representatif untuk Bandung Raya. Karena berdasarkan amanat undang-undang sesungguhnya pengolahan sampah itu adalah kebijakan dari kewenangan dari pemerintah kabupaten kota. Nah, pemerintah provinsi itu memiliki kewenangan ketika sebuah tempat pengolahan sampah itu
lintas kabupaten atau kota, kabupaten kota, 2 atau lebih lah ya. Itu. Nah, kemudian di sana dalam perkembangannya diputuskan, saya tidak tahu persis di awal apakah memang dari awal sudah mau PLTSA atau gimana. Tapi kalau melihat dari lokasi yang dipilih, kelihatannya waktu itu bukan PLTSA pilihannya, mungkin sanitary landfill. Karena itu di daerah ada untuk landfill areanya yang cukup jurang lah ya, sehingga ini. Nah, tapi dalam perkembangannya itu jadilah PLTSA. Ya. Saya sendiri tidak terlalu paham proses itu karena walaupun saya di Pemprov, saat itu saya bertugas di tidak di bidang yang menangani lah. Ya. Jadi dari kehutanan saya ke Gedung Sate sebagai staf ahli gubernur, lantas pindah ke Bogor, dan pada tahun 2013 saya baru ke LH, ke BPLHD. Nah, itu pun berdasarkan peraturan gubernur tentang tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah, pengolahan sampah itu tidak di BPLHD, itu ada di Dinas Kimrum, gitu loh. Jadi tidak terlalu tidak memiliki kaitan langsung lah dari LH saat itu. Bahkan saya terus terang aja dulu pernah memberikan surat peringatan ke Kepala Dinas Kimrum selaku Kepala BPLHD ya, terkait dengan buruknya pengelolaan TPA Sarimukti, khususnya licidnya itu. Saya sempat mengeluarkan surat peringatan kalau nggak salah 2 kali gitu ya, kalau tidak salah itu pada tahun 2014-2015 lah itu. Nah, kemudian berdasarkan undang-undang yang baru ya, tentang undang-undang Pemda yang baru nomor 32 ya, 32 2014, maka kewenangan pengelolaan lingkungan sampah itu masuk ke rumpun lingkungan. Barulah secara efektif undang-undang itu berlaku di daerah itu di awal 2017. Barulah saya bersentuhan tuh dengan pengelolaan sampah ya, BPLHD lah. Dan saat itu bersamaan juga dengan berubahnya nomenklatur BPLHD menjadi Dinas Lingkungan Hidup. Nah, setelah kita kaji dengan cermat ya, saya hitung-hitungan dari banyak aspek lah. Saya berpikir saat itu ini keputusan kebijakan yang kurang tepat sesungguhnya. Karena apa? Karena ini akan menjadi beban negara yang luar biasa besar. Ya, kita ambil ilustrasi sedikit lah. Melalui PLTSA, logika sederhana orang dikiranya karena itu jadi bahan baku atau bahan baku listrik, seolah-olah tidak harus bayar, seolah-olah bahkan mungkin mendapat bayaran karena itu menjadi bahan bakarnya. Tapi tidak begitu faktanya dimanapun di dunia, bahwa itu diolah menjadi listrik dijual ke PLN karena di kita ini yang distribusi listrik itu hanya single kebijakannya itu hanya PLN ya, terkecuali barangkali dengan industri ya, kita membangun pembangkit listrik langsung itu bisa ada ada proses perizinan sendiri. Tapi kalau yang sifatnya untuk umum itu hanya melalui PLN. Nah, listrik yang dihasilkan itu tidak memadai untuk pengembalian investasi, gitu loh. Jadi bagus sudah dapat itu. Oleh karena itu, dimanapun itu ada namanya tipping fee. Tipping fee itu adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh orang yang membuang sampah. Ya, dalam hal ini kan pemerintah kota dan kabupaten. Ya kan. Membuat pada dana masyarakat juga tetap. Nah, masalah itu sih masing-masing kabupaten punya mekanisme ya masing-masing. Nah, kemudian berapa besarnya itu tidak sedikit. Nah, sekarang ini sekarang ya dengan metode sanitary landfill, menurut standar ya dari Kementerian PUPR itu mestinya biaya pengolahan sampah itu 125.000 kalau nggak salah per ton. Per ton ya. Tapi kan karena Pemprov ini bukan mencari untung di situ, tetapi dalam rangka
jasa pelayanan persampahan ke masyarakat, maka yang tipping fee-nya itu hanya 27.000 sejak awal itu. Barulah pada tahun 2017 awal kalau nggak salah ya, berubah menjadi 50.000. Itu saja kabupaten kota sudah berteriak. Ya. Sampai waktu itu saya ada baca di berita salah seorang anggota dewan DPR RI ya dari daerah pemilihan Kabupaten Bandung, Pemprov jangan cari untung mengolah sampah. Saya coba jelaskan, tidak mencari untung sama sekali. Betul. Karena sekarang pun Pemprov itu mengalokasikan anggaran tidak kurang dari 80 miliar untuk menangani sampah di sana. Sementara yang kita dapatkan tuh kurang dari setengah dari jumlah itu gitu loh. Yang didapatkan dari ini. Sekalipun sudah dinaikkan menjadi 50.000. Oke. Nah, kemudian pada tahun udah cukup lama waktu itu ya, ada kajian mendetil konsultan dari Amerika yang membantu LKPP ya, itu proyek terkait dengan apa namanya PLTSA ini. Nah, saat itu ada Perpres 38 kalau nggak keliru untuk percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk di dalamnya pembangunan pengolahan sampah salah satunya. Nah, di situ ditetapkan harga jual listrik itu 18 US dollar. 18 sen ya. Sen US dollar per KWH. Nah, ketika itu dihitung-hitung oleh para pakarnya saat itu, maka untuk bisa mengembalikan investasi, tipping fee-nya itu 372.000 per ton. Naik lagi dong. Iya. Nah, terus saat itu kabupaten kota seputar Bandung ini kan keberatan. Nah, sehingga di dalam berbagai pertemuan ya antara Pak Gubernur dengan para bupati dan wali kota, disepakatilah 40% dari beban itu ditanggung oleh pemerintah provinsi, 60% oleh kabupaten kota yang bersangkutan proporsional sesuai dengan jumlah tonase yang mereka kirim ya. Dan yang paling besar itu adalah kota Bandung yang akan mengirim sampah itu. Nah, target kita target yang ada di dalam PRTSA itu adalah 2.000 ton per hari, ya 2.000 ton. Nah, lantas Perpres tentang pengolahan sampah menjadi listrik itu ya, itu digugat oleh teman-teman LSM ya ke Mahkamah Agung. Yang akhirnya Perpres itu dibatalkan. Namun setelah itu keluar lagi Perpres baru, gitu loh ya, Perpres baru dengan nilai harga jual listrik yang diturunkan menjadi 12 sen dolar. Nah, sehingga hasil perhitungan semula yang 372.000 kalau nggak keliru ya saat itu berubah otomatis naik menjadi hampir 500.000 gitu loh. Nah, coba kita hitung seandainya tipping fee nanti hasil lelang ke perusahaan pemenang yang akan membangun PLTSA, taruhlah hanya 400.000 lah misalkan ya. Maka dalam satu hari pemerintah dalam hal ini baik uang negara lah ya yang harganya orang rakyat itu hampir 1 miliar per hari ya, tepatnya 800 juta rupiah per hari. Hanya untuk tipping fee saja dan itu akan berlangsung seumur hidup, sehingga itu sebetulnya menjadi beban bagi pemerintah daerah, beban sangat besar. Nah, oleh karena itu saya waktu itu ya sempat berpikir kenapa kita harus PLTSA, apakah tidak ada teknologi lain, gitu loh. Nah, mengacu kepada pengalaman kita di Bogor, walaupun itu juga belum terlaksana ya, mungkin RDF lebih sesuai, ya, artinya merubah sampah ini menjadi bahan bakar ya, bakar padat pengganti batu bara, ya. Karena apa? Karena itu tipping fee-nya hanya 125.000 untuk kasus di Bogor lah ya, yang sudah diinikan oleh melalui proses lelang itu. Nah, coba bayangkan kan itu hanya seperempatnya, hanya seperempatnya dari itu, ya, sehingga
ya bebannya itu tidak lompat dari sekarang 50.000 ya menjadi 2 kali lipat sih, tetapi yang pasti tidak akan terlalu besar. Nah Pak, kalau merubah PLTSA menjadi RDF itu kan biaya juga Pak. Tapi memang ya sebenarnya bukan berubah, karena kan sekarang proses lelang juga belum mulai. Betul. Belum mulai. Kita sudah punya dokumen lelang yang pengalaman di Bogor. Ya tinggal barangkali adakan revisi sehingga dihitung-hitung berapa plafon ataupun HPS-nya lah ya. Harga patokan kita berapa dan hitungan saya tidak melebihi dari 150.000. Tapi kan kalau gitu keterkaitannya makin panjang Pak. Dalam arti gini, itu kan sebagai pengganti batu bara. Nah, hasil dari RDF ini apakah ada payung hukum dari pemerintah juga kepada industri untuk mewajibkan membeli? Sebenarnya bukan untuk mewajibkan membeli ya, karena kan bagi industri itu kan hanya choice ya, pilihan-pilihan. Dan sepanjang ya mungkin pertanyaan yang lebih relevan sebenarnya bukan itu. Apakah itu tidak bahaya Pak emisinya? Itu mungkin lebih relevan ya. Nah, pertanyaan saya jawaban saya mungkin begini. Sepanjang RDF itu dibakar ya atau menjadi bahan bakar kiln ataupun tungku bakar dengan menghasilkan temperatur di atas 800 derajat Celcius, itu dioksin furan itu bisa mengurai. Ini kata para pakar ya. Itu. Nah, sekarang pertanyaannya, jenis industri apa yang tungku bakarnya itu di atas 800 derajat Celcius gitu.